敗北を願うようになったのだ。魔王と呼び、かつての友に。Halo semua, kembali lagi dengan Sigit Pras. Ada yang beda nih, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime Shoujo Usaikyo no Daimao, Murabito Ani Tensei Isuru. Anime ini mengisahkan seorang raja iblis yang sangat overpower bernama Farfatos. Di mana dirinya saat ini sangat kesepian dan sangat bosan, karena dia tidak memiliki teman yang royal dan musuh yang kuat untuk melawannya. Dan dirinya ingin hidup layaknya manusia biasa. Maka dari itu, Farfatos memutuskan untuk bereinkarnasi agar dirinya menjadi manusia biasa. Karena kehidupannya yang sekarang menjadi raja iblis sangat membosankan. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang raja iblis yang bernama Farfatos, di mana dia sudah mencapai puncak kejayaannya. Farfatos sangat dicintai rakyatnya karena Farfatos sangat kuat dan berwibawa. Teman dan rakyatnya tidak menganggap lagi dirinya sebagai manusia, melainkan sebagai raja iblis. Karena hal itu, Farfatos menginginkan untuk bereinkarnasi menjadi manusia biasa, agar bisa merasakan menjadi manusia pada umumnya. Ribuan tahun pun berlalu. Kini, si Raja Iblis Farfatos telah menjadi anak warga desa biasa yang berusia 10 tahun dengan nama Art Meteor. Meskipun menjadi anak kecil, kemampuannya sebagai Raja Iblis masih melekat padanya. Kemampuan Art masih sangat unggul jika dibanding dengan anak seusianya. Entah itu kemampuan dalam bidang membaca, ataupun akademis, maupun sihir. Meskipun memiliki kemampuan yang istimewa, Art masih kesulitan untuk mendapatkan teman. Ketika hendak berkenalan dengan segerombolan bocah seusianya, Art justru menjadi gugup. Kegugupan itu membuat Art menjadi mual. Sehingga, secara tidak sadar, Art terbawa suasana masa lalu. Dan akhirnya, membuat gadis itu lari ketakutan. Karena kesal, Art melampiaskan amarahnya dengan kekuatan sihirnya. Saat sedang melamun, Art didatangi oleh kepala desa yang bernama Ohai. Mereka mengobrol dan Art menceritakan masalahnya, betapa sulitnya mendapatkan teman. Setelah mendapat saran dari kepala desa, Art sangat senang dan kemudian berlari untuk mempraktekkan saran dari kepala desa itu. Namun, masih sama saja, orang yang dijumpai Art tidak merespon, bahkan berlari ketakutan. Dan lagi-lagi, Art melampiskan dengan kekuatan sihirnya. Setelah puas, Art kemudian mendengar teriakan dari seorang perempuan dan kemudian bergegas mendatangi sumber suara. Terlihat ada seorang gadis yang tengah bertarung melawan monster di dalam hutan. Setelah pertarungan antara gadis itu dengan monster, Art kemudian menghampiri gadis itu. Dan tanpa basa-basi, Art berusaha mengajak gadis itu untuk berteman. Sama dengan sebelumnya, gadis itu justru berlari meninggalkan Art. Gadis tersebut ternyata putri dari kepala desa yang bernama Irena. Tidak sama seperti sebelumnya, kali ini Art berusaha mengejar Irena, supaya mau menjadi temannya.
Art juga memberi Irena bunga mawar di hari ulang tahunnya dan berusaha untuk selalu ada untuk Irena. Namun, Irena masih belum mau menerima Art sebagai temannya. Cewek emang suka gitu ya, Sok. なんでこんなとこにいるのよ。お迎えに上がりました。 Irena melampiaskan kekesalannya dengan bertarung dengan monster di tengah hutan. Namun, Art masih saja mengikutinya. ご機嫌挨拶作戦は現状雰囲気を盛り上げようとしてもすぐさま逃げられるよ。 Sementara itu, di tengah malam, telah terjadi keributan di desa, di mana para goblin menyerang desanya. Art kemudian berlari menuju sumber keributan, di mana di sana dia bertemu dengan ayah dan kepala desa. Kepala desa mengatakan, jika Irena belum juga kembali dari siang. Art yang mendengar itu, kemudian menawarkan diri untuk mencari Irena. Irena ternyata berada di tengah hutan, dan sedang dikepung oleh para monster. Irena terlihat pasrah, karena tidak mungkin bisa menang melawannya. Apalagi provokasi dari monster itu, semakin membuat Irena pasrah. イリーナちゃんの化け物だって。怖い。お前ら好きにしていいぞ。 Art akhirnya datang pada saat yang tepat, sehingga berhasil menyelamatkan Irena, dan juga mengusir para monster itu, tanpa tersisa satupun. 初めて名前を呼んでくださいましたね。 Dengan gaya tengilnya, Art mengatakan, jika monster itu tidak bisa melukainya, dan juga Irena. Karena Art adalah reinkarnasi dari Raja Iblis, Art dapat mengalahkan monster itu dengan mudah, bahkan tanpa menyentuhnya. Irena kemudian bertanya, kenapa Art menolongnya? Dan dijawab, karena Art ingin menjadi temannya. Art kemudian menceritakan dengan kisah pertemanannya di masa lalu, dan akhirnya membuat Irena luluh, dan mau menjadi teman Art. だからこその友達みたいに。裏切りませんよ。親友を裏切ってしまったことがあるからです。私、きっとその人より性格悪いわ。そんなことはありません。いつか私を嫌いになるたに裏切らないし、嫌いにならない。魔王バルバトスの名にかけて。バルバトスの名に。して村人 A に転生した死者。 Beberapa tahun telah berlalu, kini mereka sudah beranjak remaja. Dan Irena semakin aduhai. Di suatu pagi, Irena membangunkan Art dan masuk ke kamarnya. Irena ingin mengajak Art untuk sekolah sihir bersamanya. ねえアド、魔法学園に入学しよう。 Seperti apa kisah di episode 2 dan selanjutnya? Subscribe Sigit Pras untuk mengetahui cerita selanjutnya dan alur cerita film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.